Halo semua, apa kabarnya nih? Nah, ini negara apa ya? Negara ini pasti sudah tidak asing dan sudah pasti kalian sering sekali mendengarnya. Negara ini adalah negara tetangga kita, Singapura. Meskipun Singapura ini adalah negara kecil, tetapi Singapura terkenal sebagai negara yang maju. Salah satu negara dengan sektor pendidikan yang sangat baik yaitu di Singapura. Di sini terdapat universitas yang sangat terkenal yaitu National University of Singapore. Jika kalian tahu, ada Sandy, Axel, dan Kevin yang terkenal di Indonesia sebagai champions dari Class of Champion by Ruang Guru. NUS atau National University of Singapore ini sudah sangat terkenal di kalangan pelajar-pelajar di Indonesia juga loh. Nah, banyak sekali pelajar-pelajar yang berasal dari Indonesia menginginkan untuk dapat belajar di sini. Namun, apakah betul di Singapura ini sebagai negara maju tidak mungkin ada permasalahan di dalam bidang pendidikan? Namun pada kenyataannya banyak sekali mahasiswa di Singapura merasakan stres karena mempersiapkan siswa untuk tuntutan ekonomi modern. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Penelitian menunjukkan bahwa stres dapat mengganggu fungsi kognitif, kreativitas, dan keterampilan memecahkan masalah, kualitas yang penting untuk meraih kesuksesan di abad ke-21. Selain itu, masalah kesehatan mental selama masa remaja dapat berlanjut hingga dewasa, yang mempengaruhi hubungan, karir, dan kualitas hidup individu secara keseluruhan. Di balik gemerlap mobil mewah dan gedung pencakar langit Singapura, ada mereka yang berjuang hidup dengan memungut kardus bekas. Kontras yang mencolok ini memunculkan pertanyaan, benarkah meritokrasi, pilar kebanggaan Singapura, menjadi kesuksesan bagi semua? Ataukah justru ia memperlebar jurang ketimpangan, meninggalkan sebagian warga di belakang? Perdebatan tentang ketimpangan di Singapura semakin intens, terutama setelah publikasi Indeks Oxford yang menempatkan Singapura di urutan ke-149 dari 157 negara. Dalam upaya mengurangi kesenjangan, skor rendah ini disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta rendahnya pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Meritokrasi telah menjadi landasan ideologi Singapura sejak awal berdirinya dan sistem pendidikannya merupakan salah satu manifestasi utama prinsip ini. Sejak usia dini, siswa didorong untuk berkompetisi dalam serangkaian ujian dan penilaian yang bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berprestasi. Puncak dari proses ini adalah Primary School Leaving Examination (PSLA) di kelas 6. Yang hasilnya menentukan penempatan siswa ke berbagai jalur di sekolah menengah. Penempatan ini pada gilirannya berdampak signifikan pada peluang mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti politeknik atau universitas. Menciptakan semacam jalur cepat bagi siswa berprestasi. Meskipun secara ideal meritokrasi menjanjikan kesetaraan kesempatan, realitasnya lebih kompleks. Faktor-faktor seperti latar belakang sosioekonomi, akses ke bimbingan belajar, dan bahkan bakat bawaan dapat memengaruhi kinerja siswa dalam ujian. Akibatnya, meskipun ujian yang sama diberikan kepada semua, hasil akhirnya tidak selalu mencerminkan kemampuan murni, melainkan juga pengaruh faktor-faktor eksternal. Konsekuensinya, sistem ini, meskipun menekankan kesetaraan kesempatan di awal, pada akhirnya dapat memperkuat stratifikasi berdasarkan prestasi akademik, di mana siswa yang berkinerja lebih baik dalam ujian-ujian ini akan mendapatkan akses ke sekolah-sekolah dan jalur pendidikan yang lebih prestisius, yang pada gilirannya dapat membuka pintu ke peluang karir yang lebih baik. Setelah membahas bagaimana meritokrasi diimplementasikan dalam sistem pendidikan Singapura, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Meskipun sistem ini telah berkontribusi pada terciptanya kelas menengah yang besar dan memungkinkan mobilitas sosial ke atas bagi sebagian besar warganya, sebuah pencapaian yang tak dapat dipungkiri, sistem ini tampaknya juga menciptakan kondisi struktural dan budaya yang justru memperkuat ketimpangan dan elitisme. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah meritokrasi, yang awalnya dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama, justru menghasilkan efek sebaliknya? Salah satu masalah kesehatan di Singapura yaitu malnutrisi. Malnutrisi adalah kondisi yang disebabkan oleh asupan zat gizi yang tidak memadai, berlebihan, atau tidak seimbang. Indikator umum yang digunakan untuk mengukur malnutrisi adalah indeks massa tubuh dan kekurangan vitamin. Mulai tanggal 1 Juli 2023, wanita berusia antara 21 dan 37 tahun tanpa memandang status pernikahan dapat membekukan sel telur secara legal melalui pembekuan sel telur efektif yang dilakukan untuk alasan non-medis. Hal ini menyebabkan penurunan angka kelahiran di Singapura. Kanker merupakan penyebab 26,4% dari seluruh kematian di Singapura pada tahun 2021. Kanker merupakan pembunuh nomor 1 di negara ini. Diperkirakan rata-rata 44 orang didiagnosa menderita kanker setiap hari, sementara 16 orang meninggal karena kanker setiap hari. Jenis kanker utama yang paling umum menyebabkan kematian di Singapura. Namun kini, generasi muda di Singapura menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Harga rumah rata-rata mencapai 1,2 juta dolar AS pada tahun 2023, dan perumahan umum yang dulunya menjadi kebanggaan nasional kini semakin sulit dijangkau oleh masyarakat biasa. Dahulu, Singapura menciptakan keajaiban dengan memberikan perumahan umum kepada 80% penduduknya, menciptakan stabilitas dan kebahagiaan sosial yang dikagumi oleh banyak negara lain. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Singapura sangat fokus menarik investor kaya dari luar negeri untuk berinvestasi dan menetap di Singapura. Akibatnya, Singapura kini menjadi taman bermain bagi kaum kaya yang menyebabkan lonjakan harga properti dan sewa. Pada tahun 2022 saja, harga sewa melonjak hampir 30%.